di Suriah zaman dulu ya, mungkin sebelum dikuasai oleh Bashar Assad kali ya, di Aleppo itu Halab. Nah, jadi ada seorang imam, orangnya udah tua, dia masuk ke masjid, dia dapat kok jamaah sedikit sekali. Dan selalu tanya, mana jamaah ini? Akhirnya orang-orang nyatakan orang lagi ini di diskotik. Jadi jamaahnya sedikit. Ditanya, pada mana jamaah ini? Orang-orang pada diskotik. Apa itu diskotik? Oh, jadi imam ini mungkin nggak ngerti masalah kayak gitu kan, karena dia ibadah terus sholat gitu kan. Akhirnya diskotik tuh orang berkumpul, ada joget-joget. Innalillah, masa ada kayak gitu? Mereka muslim kan? Iya muslim lah. Udah, kalau gitu antar saya ke diskotik. Dia sambil megang tangan jamaahnya, makmumnya. Kata makmum itu apa sih anda bawa saya ke diskotik? Ya kita kasih nasihat mereka. Kasih nasihat itu bukan tempat nasihat. Jadi dipikirnya nasihatnya di masjid. Akhirnya udah bawa aja. Nah nyampe sana, orang kan baru dari masjid mungkin pakai jubah, orang bingung. Akhirnya pemilik diskotik nanya, anda mau kemana? Saya mau kasih nasihat. Oh nggak bisa nggak. Akhirnya kata syekh ini, yang imam ini, saya harus ngasih nasihat. Oh nggak bisa. Ya udah, akhirnya imam mikir-mikir, boleh lah. Gimana kalau saya ini aja, saya bayar aja penghasilan anda selama sehari, dengan syarat saya boleh ngasih nasihat. Akhirnya berapa penghasilan anda sehari? Mau sebutkan, yuk saya bayar ya. Kata pemiliknya, ya udah boleh lah, tapi bukan sekarang, besok aja. Akhirnya besoknya, karena dia sepakat, lihat pemilik diskotiknya mau mengizinkan imam tadi ngasih nasihat, ya dengan syarat tadi bayar penghasilan dia selama sehari. Nah besoknya dia pun datang, si imam ini. Jadi biasa kalau sekolah kan ada orang joget-joget. Nah setelah itu diturunkan tirai. Mungkin dikira pertunjukan selanjutnya kan, mungkin penyanyi siapa yang pas dibuka tirai, apa ada orang berjenggot sedang duduk ini. Orang bilang, ini orang kan dikira bakal joget-joget, kok malah orang tua duduk situ. Dikiranya lawak, mungkin lawak ini mungkin bagian dari lawak. Setelah ditunggu-tunggu, si imam ini mengucapkan salam, assalamualaikum, mengucapkan khutbah. Orang-orang masih bingung, ini acara lawakan baru kan ini. Nggak sadar boleh diterangkan. Sampai akhirnya imam ini mengucapkan khutbah, lalu ngasih nasihat, menyebutkan ayat hadis. Nah barulah sadar orang-orang di diskotik, oh ternyata dia ngasih nasihat. Apa yang terjadi? Langsung dicemek, wah teriak-teriak, ketawakan, wah ketawakan. Tapi imam itu tetap mundur, dia tetap sadar. Sampai akhirnya ada satu orang yang simpati sama imam ini. Orang di sebaliknya juga, orang yang joget-joget. Diam, dengarkan dulu, jangan pada teriak-teriak. Karena satu orang teriak, ya, akhirnya langsung diam. Akhirnya semua tiba-tiba mendengar nasihat imam ini. Si imam ini terus membacakan ayat, hadis, kisah-kisah orang taubat. Akhirnya yang tadinya orang itu udah sibuk mau joget, tiba-tiba pada nangis semua. Karena disebutkan ayat hadis. Mereka orang maksiat tuh bapak nih. Ada penjelasan para ulama, para pelaku maksiat tuh bapak. Kalau bisa kita gambarkan seperti dalam ruangan gelap, yang kalau kita ruangan gelap misalkan kita kasih lubang sedikit saja, kira-kira cahaya akan masuk nggak? Itu pelaku maksiat. Beda dengan pelaku bid'ah. Kalau pelaku bid'ah itu sulit, tapi kalau pelaku maksiat mereka itu masih mudah untuk menerima hidayah. Jadi ketika satu ini lubang ditusukkan aja, maka cahaya akan masuk. Nah begitu kurang mereka. Satu di diskotik dengerin nasihat syekh itu akan pada nangis. Akhirnya mereka semua tobat, termasuk pemilik diskotik. Setelah itu syekh keluar, semuanya keluar dari diskotik. Nah itu apa ya? Menunjukkan sekali lagi dakwah itu tidak mesti dimanapun. Jadi kalau ada bapak mau masuk diskotik silakan ya. Tapi bukan joget-joget. Tentu masih